Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kandang Pawiro Bird Farm Yogyakarta. Di sini ada berbagai macam jenis merpati. Ada merpati hias, ada merpati endemik, ada juga merpati akrobatik, ada juga merpati pos, dan berbagai jenis macam merpati lainnya. Kita khusus hari ini akan membahas atau akan ngemeng-ngemeng berbicara tentang merpati kupu-kupu. Apa itu merpati kupu-kupu? Yaitu salah satu merpati endemik yang ada di Indonesia. Khususnya ini sangat legendaris di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain merpati Jawa Sungut, di Yogyakarta ini juga ada merpati kupu-kupu atau kucir iplik. Kucir iplik ini merupakan satwa kelangenan untuk masyarakat pedesaan di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir pesisir, dan di wilayah-wilayah pedesaan lainnya, menjadi burung kelangenan atau hiburan setelah penatnya dia menggarap ladang atau menggarap sawah. Di wilayah pedesaan atau di kampung-kampung, burung kucir iplik ini dipelihara koloni dengan satu jenis saja, tidak tidak campur-campur seperti di tempat saya ini. Kalau di tempat saya ini memang cenderung untuk breeding dan koleksi di ternak, jadi tidak cenderung untuk digaburkan untuk dinikmati terbangnya. Jadi di sini walaupun bibitnya bagus-bagus, bibitnya super-super, tapi di sini akhirnya keset, males terbang karena campur dengan burung-burung yang memang di karakternya tidak mau terbang seperti merpati hias dan ini seperti juga merpati endemik yang ini kan termasuk pajer, ini juga termasuk keset. Jadi untuk burung kucir iplik akhirnya di sini ketularan kesetnya atau ketularan malesnya. Jadi di sini kita breeding untuk untuk menyiapkan wahana lain atau lokasi lain yang memang membutuhkan jenis merpati kucir iplik, khususnya untuk yang warna megan. Karena di tempat saya ini kita fokus breeding yang paling kita perbanyak adalah warna megan untuk kucir ipliknya. Yang indukannya ada di dalam sana, nanti kita akan masuk ke sana dan akan lihat-lihat indukannya. Ini kita masuk. Nah, ini sampelnya seperti ini. Nah, ini terbang. Ini sebaiknya memang jangan dipelihara campur dengan berbagai macam merpati. Kalau bisa satu koloni satu jenis kucir iplik saja, biar terbangnya bagus, biar rajin, dan biar betah ngawang atau betah terbang. Di tempat saya sendiri alasan kenapa dia tidak terlatih, tidak diterbangkan, karena kalau saya gusah, di sana ada burung-burung yang saya gantang dan di sana ada anggungan-anggungan stok dagangan yang nanti kalau saya main oprak-oprak itu bisa mawut-mawut, ini burung-burung yang disangkar ini bisa stres. Jadi sengaja saya umbar begini saja, tapi juga akhirnya banyak juga yang ngawang sendiri, terbang sendiri ke angkasa, kemudian membentuk formasi. Ini termasuk burung kucir iplik yang lumayan bagus lah, bodinya, paruhnya, kemudian ekornya juga termasuk sebetulnya burung yang terbangnya lumayan istimewa, bisa pelan dan bagus, membentuk formasi-formasi yang indah di angkasa. Burung kucir iplik ini sejarahnya dulu memang diakui dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu juga ada satu ras tersendiri yang dari keraton, yaitu yang disebut
Mataraman. Walaupun sekarang nyuwun ngapunten teman-teman yang penggemar kucir iplik ini menyebutkannya trah Mataraman karena wilayah Yogyakarta masuk Mataraman. Sebetulnya untuk jenis kucir iplik yang dari keraton atau yang trah Mataram itu sebetulnya dia tidak terbang tinggi, malah terbangnya rendah, cuman setinggi tower aja. Jadi cuma setinggi itulah 60 meteran lah, nggak sampai kelip hilang di angkasa. Dan tapi posisi terbangnya badannya vertikal. Ini coba saya terangkan pakai burung ya, sebentar ya, tak tangkapkan. Nah, kalau burung kucir iplik biasa itu dia terbangnya datar gini, tapi dia bisa tinggi banget. Dan kalau naik turun tetap biasa, bisa tegak lurus gini. Cuman untuk yang Mataraman posisi terbangnya dia sebetulnya begini, terbangnya posisinya begini, naik turunnya juga begini, vertikal. Cuman dia tidak bisa terbang tinggi, cuman sampai setinggi tower atau 60-an meter. Dan apa ya, perbedaannya mungkin di posisi terbangnya saja. Kalau bentuk katuranggan, paro, ekor itu hampir sama. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang lebih paham dan lebih tahu tentang sejarahnya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terus ciri-ciri kucir iplik kalau dipegang itu biasanya ekornya bentuk kipas begini. Selain memang paruhnya pendek kecil, kalau pegang biasa juga bentuknya kipas, jadi ekornya megar. Terus kalau kita lihat di sini, ini bentuknya ekornya kuwung. Kuwung itu tidak jadi satu tapi gelombang gini, membentuk kuwung seperti ini. Nah, ini kuwung. Kuwung itu apa ya? Kalau ini kan, ini ekornya kan kempel. Di sini ekor kempel, kalau di sini yang kucir iplik, ini seperti ini, kuwung, ini namanya kuwung. Jadi tidak jadi satu tapi megar, tapi tidak merata. Jadi memang brutunya itu, bulunya memang tumbuhnya agak apa ya, lebar. Terus bentuk sayap sama ekor ini cenderung pendek-pendek, jadi tidak panjang ya, tidak runcing ini, tapi buntek-buntek kalau orang Jawa. Kalau dari paruh ya sama tadi, pendek. Ini menjadi kelangenannya masyarakat pedesaan, menjadi hiburannya. Dan sekarang di eranya trennya merpati endemik, serame-ramenya pelestarian merpati lokal, ini juga akhirnya terangkat juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut melestarikan merpati lokalnya Indonesia. Merpati kucir iplik atau kupu-kupu yang dari Indonesia ini monggo tetap dilestarikan dan membersamai merpati Jawa Sungutnya yang dari Yogyakarta juga. Sekilas info dan ngemeng-ngemeng tentang burung di kandang Pak Wiro Bird Farm akan kita sudahi sekarang saja. Nanti atau besok disambung lagi dengan cerita lain atau ngemeng-ngemeng ngomongkan tentang burung-burung lain. Teman-teman yang pengen request atau usul sesuatu boleh usul di kolom komentar. Begitu, terima kasih. Salam lestari.